Dokter Tifa ini memang seorang peneliti yang cara berpikirnya loncat-loncat. Kalau kata Dr. Bonatua Silalahi, penelitian daripada Tifauzia Tiasuma ini dan kawan-kawan itu adalah penelitian yang explorer, tidak punya basis yang kuat. Mereka mencari-cari, terus mencari-cari, yang tidak tahu kemana arahnya. Yang penting cari dulu, dapat ditemukan sesuatu, diulas, tetapi belum tentu itu menjadi hasil yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat. Dan penelitian explorer ini bukanlah penelitian yang memiliki hipotesis, bukanlah penelitian yang dibangun dari kerangka berpikir, dari kajian-kajian literatur yang baik. Karena dia mengeksplor semuanya, semua dicari-cari. Dan tidak ada angka statistik yang seharusnya keluar dari penelitian explorer. Kami hanya kaget saja kenapa mereka mengatakan persentase-persentase seperti 99,9%, 92% dan sebagainya. Penelitian explorer tidak ada yang menggunakan data statistik karena mencari-cari untuk memahami apa ide-ide baru, selalu mencari, dan biasanya explorer ini tidak ada selesai-selesainya, mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, dan sampai kapan juga tidak jelas. Itulah penelitian yang paling rendah, kata Bonatua Silalahi. Penelitian explorer levelnya yang paling rendah, karena tidak dibangun berdasarkan hipotesis, tidak dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang baik. Nah, salah satu contoh adalah tiba-tiba dari tadinya awalnya dari facial action coding apalah itu dikatakan Dr. Tifa, muncul lagi pernyataan materai pada ijazah Joko Widodo. Nah, ijazah yang dikatakannya nilainya Rp500 ternyata itu Rp100 karena berdasarkan hanya persepsi, mencari-cari ide-ide baru. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini ada satu temuan kami dari salah satu YouTuber yang memang kami lihat menganalisis hal tersebut, mengatakan bahwa apa yang ditemukan Dr. Tifa itu adalah penemuan yang salah karena materainya itu materai bernilai 100, padahal dikatakan Tifa itu 500. Artinya inilah explorer ya. Dia mengeksplor apa saja, benar atau tidak, fakta-fakta benar atau data-data, istilah tanda kutip ya, tanda kutip data-data sampah juga diambil, yang penting bisa dieksplor, paling tidak ada temuan-temuan yang semuanya tidak terukur. Itulah penelitian explorer. Dan Tifa yang dikenal dengan Dr. Tifa ini seringkali mengatakan artefak. Nah, jadi peneliti yang artefak aja ya. Jadi apapun yang dikatakannya ya mengeksplor aja ide-ide temuan. Ada yang dilihat sesuatu ya dikatakan ini temuan, ada yang dilihat lagi dikatakan temuan, padahal itu bukanlah sebuah kajian ilmiah, bukan mengikuti tahapan-tahapan ilmiah. Mari kita simak berikut slide yang cukup unik mengenai materai yang mungkin kurang dipikirkan atau kurang diteliti dengan baik, apakah itu benar atau tidak tadinya, sehingga dia dipermalukan oleh orang-orang. Bagaimana itu? Silahkan simak video berikut ini. Seringkali saya tidak dapat memahami pola berpikir dalam tanda kutip pejuang satu ini, yaitu Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan lantang dia selalu meyakinkan publik bahwa banyak data yang dia miliki untuk membongkar kebohongan UGM tentang ijazah sarjana palsu Jokowi. Salah satunya dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan ijazah pembanding Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 yang menggunakan materai merah bernominal Rp500. Padahal faktanya, apa yang dia sampaikan itu salah besar. Ijazah pembanding milik almarhum Bambang Rudiharto memang bertahun 1985 dan bermaterai merah. Tetapi ingat, itu nominalnya Rp100, sama seperti ijazah yang juga bermaterai Rp100, bukan Rp500 seperti yang disampaikan dirinya. Lah terus ini sebenarnya mau mengedukasi publik atau justru menjerumuskan publik dalam kedunguan secara terus-menerus?
agar polemik ijazah sarjana Jokowi ini terus berlanjut hingga berjilid-jilid. Mari kita lihat fakta dalam video berikut ini. Saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Asli. Asli, sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Jokowi Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Cik dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof Cik mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985 materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Oke. Nah, ijazah yang saya temukan, ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Sampai di sini kita pause sebentar videonya ya, untuk memastikan benarkah materai yang dimaksud oleh Dr. Tifa nominalnya Rp500. Coba kita perhatikan secara cermat bersama-sama. Tajam. Bonatua Silalahi, kritik penelitian ijazah Roy Suryo dan Tifa. Ya. Jadi setauku ya, correct me if I'm wrong ya, peneliti itu ada 3 levelnya. Ya, eksploratif, deskriptif sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang, Dokter Tifa ini ya. RRT ya. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja, pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Ya ada banyak, ada eksploratif, ada deskriptif, ya ada preskriptif, ada banyak. Eksploratif betul yang paling rendah karena kita nggak tahu apa-apa, kita mau eksplor dulu. Lanjut lagi. Jadi memang kita sepakat. Kalau seandainya ini forum ilmiah, kita akan bertanya itu ke Pak Roy. Tapi kan pertanyaan yang tidak. Kegiatan penelitian ini sebenarnya di mana-mana bisa dikerjakan kok. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Bahkan kalau kita tanya ke BNSP, belum ada pengampu untuk penelitian tertentu. Ada undang-undang penelitian ilmiah lah, ada. BNSP-nya belum punya mengampu matrik-matrik penelitiannya seperti itu. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi intinya mereka bukan kalau Bang Munar meyakini Bang intinya bukan peneliti mereka etikanya, etikanya, tapi dia bukan peneliti artinya. Baik. Peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian? Ya, dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Paham ya? Kalau belum paham, simak video-video kami yang lain yang mengenai Dr. Tifa ini yang kami katakan adalah seorang peneliti artefak karena selalu mengatakan benda-benda itu artefak. Simak beberapa video lainnya atau ulang lagi ya supaya bisa paham siapa Dr. Tifa ini sebenarnya.